Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya kali ini di Henry Wijaya Auto Teknik. Ya, kali ini untuk video vlog kali ini saya ingin membagikan atau meng-share suatu tips nih ya, tips atau apa ya, cara perawatan lah agar komponen gardan ya kan, gardan itu aman gitu kan. Ini kebetulan ini gardan double ya. Ini gardan double, gardan double punya Mitsubishi Triton ya. Karena belum ada pengerjaan kali ini saya jadi hanya mengupload, membuat video untuk tips-tipsnya aja, dan sekiranya penyebab kerusakan itu apa sih yang bisa sampai menghabiskan biaya kan gitu. Jadi untuk kelanjutan transfer kemarin yang sempat saya upload, kali ini gardan ya. Jadi ini gardan depan atau gardan double khususnya untuk mobil yang berpenggerak 4x4 atau 4 wheel drive. Itu selalu ada gardan depannya pastinya kan gitu. Nah, di sini kita harus butuh perawatan juga karena kita ada pemakaian dan harus juga kita sesuaikan dengan perawatan itu gitu kan. Nah, di sini ada komponen-komponen ya. Jadi untuk kasus gardan yang saya kerjain ini, mobilnya ini dia gardannya rusak ya. Gardannya rusak, bunyi, jadi doublenya itu ndak bisa berfungsi lagi. Menurut saya tidak bisa berfungsi secara maksimal, teman-teman. Jadi untuk teman-teman untuk merawat gardan untuk gardan double atau gardan belakang itu pun sama ya, gardan depan ataupun gardan belakang itu pun sama. Intinya perawatannya itu sama aja gitu kan. Nah, jadi untuk kasusnya kali ini langsung aja. Di sini dia terjadi yang namanya rompal ya, rompal atau hancur gigi nanas dari gardan diferensial mobil ini. Gardan depannya ya, gardan doublenya. Jadi double tidak bisa berfungsi. Tidak bisa berfungsi secara maksimal karena dia tidak bisa lagi untuk bekerja secara maksimal ya, karena gardannya untuk gear-gearnya ini dia patah semua ya. Karena pada saat awal itu kasus utamanya adalah olinya itu tidak ada, teman-teman. Jadi mobil ini olinya tidak ada. Jadi di sini terdapat banyak gram ya, gram besi. Nah, ini kan belum kita bersihkan. Jadi masih bisa kita lihat seperti apa. Nah, ini gram ya. Nah, ini gram besi. Nah, ini penyebabnya adalah karena ada suatu kebocoran dan kebocoran itu tidak diperbaiki gitu, teman-teman. Nah, makanya dari hal ini saya ingin menyampaikan tips untuk merawat gardan itu sendiri. Sebenarnya kita mudah, teman-teman, mudah ya. Ya, intinya tuh kita harus servis berkala ya. Servis berkalanya rutin, terus juga pengecekannya sih. Terlebih lagi apalagi itu mobil kita sendiri gitu kan. Karena ini akan memakan biaya banyak. Kita harus mengganti ini gigi nanas atau pinion gear, terus juga ring gearnya. Gigi besarnya ini juga pasti akan kalah, dia rompal juga ya, teman-teman ya. Jadi di saat ini rompal, di sini juga pasti akan rompal, di sini juga pasti akan hancur ya, patah lah itu bahasanya. Nah, dan juga untuk bearing-bearing juga pasti akan rusak gitu kan. Bearing-bearing akan rusak karena awal kejadian ini pasti olinya tuh tidak ada. Pasti olinya tidak ada. Kalaupun olinya itu ada, walaupun jelek tapi ada, itu kemungkinannya terjadi sampai begini ini nggak mungkin nih, teman-teman. Jadi kalaupun mungkin dia tuh lama karena dia akan seperti tajam dulu seperti ini. Dia seperti aus ya, aus, jadi dia tajam tapi dia tidak patah karena masih ada pelumasan. Tapi ini karena dia pelumasannya tuh sudah tidak ada dan dia dioperasikan, digunakan gitu loh ya kan. Jadi double tersebut digunakan, selalu digunakan, dan kebetulan si olinya pelumasannya itu tidak ada. Jadi awal titik penyebabnya adalah kebocoran. Nah, sealnya ada di mana, teman-teman ya? Sealnya itu ada di sebelah sini. Ini sebelah sini ini ada seal. Sebelah sini juga ada seal. Kanan kiri ya. Sama di belakang ya. Nah, di belakang sini juga ada seal. Dan kebocoran yang sering ditemui adalah di sekitaran sebelah sini. Di sekitaran sebelah sini, kiri, belakang. Dan yang paling fatal menurut saya kebocoran itu ada di cover dari gardan ini. Karena
kalau untuk gardan depan Mitsubishi ya, Mitsubishi Triton ya, menurut saya kalau Mitsubishi kemungkinan sih insya Allah sama teman-teman. Modelannya seperti ini, itu kan untuk gardan double-nya ya, gardan depannya. Kalau untuk mobil-mobil lain seperti Ford Ranger atau mungkin mobil Toyota Hilux gitu, itu dia berbeda sudah untuk gardannya. Tapi tetap sistemnya semua sama, prinsipnya semua sama. Cuman untuk desainnya dia berbeda. Dia nggak menggunakan cover depan begini biasanya, dan karena ini rawan, menurut saya ini rawan jika mobil itu sering bermain di lumpur. Eh, jadi dia biasanya bocor di area sini karena ini terjadi yang namanya karat ya, terjadi yang namanya karat, dan di sini akan terjadi penipisan dari cover tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Ini ketika kita pasang dia tidak akan rata ya, tidak akan rata kecuali kita mengganti atau mungkin mengakalinya dengan memberikan packing ya. Kita buatkan packing baru kita bisa pasang ke sini lagi, kita lem dengan rapi ya kan, seperti itu. Kalaupun ada dia ada bengkok seperti ini, misalkan dia tidak rata, nah ini dia harus diratakan, jadi dia harus duduk ke bidang yang rata dan dia bisa nempel ke sini lagi. Itu dia maksudnya presisi ya, nggak ada kebocoran. Oke, kemudian kelanjutannya awalnya tadi dari sini ya, dari sini akhirnya oli kering dan ini hancur karena ini membutuhkan pelumasan banyak ya dia di sini ya posisinya ya. Nah akhirnya dia berhubungan langsung ke ini, ke gear ini. Nah di gear ini akhirnya dia saling beradu dan akhirnya rusak, patah semua akhirnya. Nah ini silsilnya sudah kita bongkar ya. Nah jadi silsilnya ini bocor, ini sil samping ya, ini sil belakang juga, ini udah kayak gitu. Dan kemudian yang harus kita ganti nanti pasti ke bearing pasti akan diserang teman-teman. Bearing pasti akan diserang karena tidak ada pelumasan juga, bearing pasti akan kita harus ganti ya kan. Bearingnya di sini ada 4 ya, jadi ada 4 kalau untuk gardan Mitsubishi sendiri. Dia ada 4, jadi ada di sini 2 dan di sini 1 dan di dalam dari belakang 1 ya. Jadi ada 4 buah gardan, 4 buah bearing ya teman-teman ya. Nah dan untuk komponen yang satu ini, untuk casingnya ini sendiri, rumahan gardan ini dia insya Allah aman. Kasus-kasus yang saya bongkar dia untuk dalam ini dia aman, dia tidak bermasalah. Karena apa? Misalkan dia kering nih teman-teman, dia kering itu di saat dia belok aja dia ibaratnya dia traksi ya, dia harus memberikan traksi kan, jadi di sini dia yang baru bergerak. Tapi kalau hanya lurus aja dia insya Allah aman aja. Jadi potensinya dia untuk rusak itu biasanya susah. Dan juga oli biasanya terkurung di sini, masih ada sisa di sini lah gitu. Jadi ini masih basah meskipun ada kebocoran gitu kan. Jadi ini yang kemungkinan rusaknya enggak tipis lah, masih nggak mungkin rusak. Tapi yang selalu dihajar rusak pasti pinion gear atau gigi nanas ini sendiri, dan kemudian ring gear ini ya, ring gear yang gigi besarnya ini, gigi rasionya ini yang pasti bakal hancur. Kemudian bearing kan seperti itu. Nah sama satu lagi teman-teman, di sini ada yang namanya kalau untuk Mitsubishi ya, untuk Mitsubishi. Tapi untuk gardan yang seperti gardan jenis lain itu saya jelaskan lagi, itu tidak sama, kadang-kadang tidak sama ya kan. Jadi dia ada yang berbeda desainnya, ya kan. Untuk sistemnya semua kerjanya sama, intinya tuh seperti ini. Cuman kalau untuk tambahan yang di sampingnya ada mungkin ada sapnya di sebelah kiri, atau mungkin nanti ada sapnya dia di sebelah kanan, atau mungkin dia sapnya kanan kiri, itu berbeda ya. Jadi ada desain beda brand, beda desain ya. Ini saya khususkan buat Mitsubishi aja dulu ya kan. Ini ada join sap di sini, ada yang namanya join sap ya, kalau saya bilang sih join sap atau sap gardan depan lah, kita gampangnya aja seperti itu. Nah di sini nih biasanya ini hancur yang saya temui. Karena apa? Kelemahannya dia ada di sini, teman-teman. Nah di sini dia ada bearing, dan ini bisa berputar, dan kemungkinan ini juga parah ya, karena bearingnya sendiri ini macet. Dia tidak kocak nih teman-teman ya, dia tidak kocak oblak lah gitu, tapi dia ini macet ya kan, dia ini macet ini. Nah ini juga kemungkinannya rawan, dan ini sering terjadi di mobil-mobil Mitsubishi ya, di terutama Triton ya.
Triton mau dari tahun berapa sampai tahun berapa ya itu sama aja sih untuk gardannya. Itu kan untuk gardan depan ya kalau saya bilang itu sama aja. Sistemnya masih sama seperti ini modelannya gardannya. Dan ini dia biasanya bearingnya ini yang kena. Di sini ada bearing. Nah, di saat bearing ini kena, dia akan menimbulkan getar ya, menimbulkan getar. Kadang juga bunyi, tapi dia lebih terasa ke getar di area lantai kabin sebelah kanan pengemudi ya. Itu terdengar sekali. Biasanya kalau ini sudah hancur bearing yang di sini. Dan akhirnya dia bisa merusak ini dari sub-sub ini. Ini kan ada paretannya ya, ada garis-garisnya ya. Nah, ini dia akan rusak karena dia akan oleng gitu ya, oleng karena tidak ada poros tumpuannya di sini. Biasanya seperti itu. Jadi kita harus mengganti sub ini panjang sampai sini dan itu akan menambah biaya. Jadi untuk teman-teman sekalian lebih baik selalu mengecek ya. Itu aja sih tipsnya. Lebih cek untuk kebocorannya dan juga olinya ya kalau bisa rutin diganti. Kalau memang dia rutin pemakaian dari double, contoh nih mobil ditambang atau mobil kerja atau mobil di area kerja lah, intinya mobilnya memang dipekerjakan untuk selalu kita menggunakan ini gitu kan, lebih banyak aktivitasnya kita menggunakan double 4x4 itu kita lebih percepat aja servisnya. Jadi tidak usah di 40.000 kita ganti oli, kalau bisa dimajukan ke 30 atau ke 20. Sebenarnya kita mengganti oli itu kita bukan tujuannya cuman hanya mengganti oli, tapi kita mengecek juga, mengecek di situ ada kebocoran atau enggak ya kan. Kalau kita tidak mengganti oli otomatis kita juga tidak mengecek kemungkinan besarnya. Jadi kalau bisa kita servisnya rutin berkala, jadi untuk pengecekannya juga pasti kita ngelihat di saat kita mau ngetap oli, kita lihat tuh ada kebocoran nggak di mana di bagian-bagian dari sistem double 4x4-nya ya kan. Jadi tidak sampai seperti ini, karena kalau sampai seperti ini bisa memakan biaya ya, makan biaya yang lumayan ya kan. Lebih baik kita rutin ganti oli, kita cuman beli oli gardan daripada kita harus overhaul ini semua dan kita ganti ya kan. Belum untuk beli spare partnya ini, belum lagi untuk biaya jasanya, pembongkaran, dan belum lagi waktunya mobil itu harus nginap di bengkel kan gitu. Akhirnya nggak bisa dipakai kerja lagi. Jadi buat teman-teman semua, jadi menurut saya itu aja sih, biar lebih bisa merawat untuk bagian 4x4-nya mobil ya. Bagian penggeraknya lah intinya, gardan maupun depan maupun belakang itu sama sih, tetap juga harus dirawat seperti ini. Karena ya intinya jangan sampai ada kebocoran, jangan sampai kita selalu mengabaikan itu, telat mengganti oli dan sebagainya. Karena dari perawatan itu kalau kita selalu konsisten itu lebih baik, kita nggak akan makan biaya besar seperti ini. Jadi seperti itu aja teman-teman ya. Saya mohon maaf nih untuk beberapa minggu ke belakang saya tidak ada mengupload untuk pengerjaan karena memang belum ada yang saya kerjakan ya. Jadi contohnya ini kan juga masih jadi tanda tanya ya, maksudnya orangnya seperti apa ya kan, kita kan tergantung orangnya ya kan. Tapi untuk teman-teman tenang aja, saya tetap akan terus bagikan meskipun tidak ada kerjaan, cuman hanya tips seperti ini saya akan tetap bagikan gitu loh. Saya akan tetap upload, saya tetap bagikan ke teman-teman sekalian biar teman-teman juga bisa bisa tahu lah, ibaratnya jangan sampai mobilnya nanti seperti ini kan begitu. Oke teman-teman ya, segitu aja, semoga bermanfaat sih buat teman-teman semuanya ini tips-tipsnya ini merawat gardan 4x4 ya. Untuk semua mobil intinya perawatannya seperti itu, gardan 4x4 dan gardan belakang depan sama aja. Oke, buat teman-teman sekalian yang baru bergabung, saya ingatkan lagi, mohon bantuan subscribe-nya, dukungan subscribe-nya, dan yang sudah subscribe jangan lupa tekan tombol lonceng biar berlangganan terus, karena saya tidak akan pernah berhenti untuk mengupload ya tentang masalah teknik, akan saya terus bagikan ke teman-teman sekalian. Dan ini komponen-komponen ini hanya sebagian aja yang menurut saya, karena masalah teknik itu masih banyak yang perlu kita ulas, masih banyak yang perlu kita bagikan. Apalagi sekarang yang namanya teknik ini selalu berkembang ya, dari waktu ke waktu semuanya sudah modern ya kan, semuanya selalu ada perkembangan. Jadi kita selalu harus mengikuti ya kan, selalu harus mengupgrade lah, selalu belajar terus
Jadi semoga kita bisa saling berbagi ilmu di sini, bermanfaat buat kalian dan bermanfaat juga buat saya, ya kan? Oke, segitu aja teman-temannya. Yang baru bergabung, dukungan subscribe-nya, yang sudah subscribe jangan lupa tekan tombol lonceng dan like-nya, serta bisa komen-komen di bawah atau mungkin mau telepon saya, mau tanya-tanya juga enggak masalah. Saya juga open aja. Saya selagi saya ada waktu dan tidak sibuk, saya pasti akan tanggapi ya, seperti itu teman-teman. Untuk nomor saya tuh ada di channel saya, bisa dicek sendiri. Oke. Segitu aja dulu teman-teman video kali ini, sudah kepanjangan durasinya 15 menit untuk penjelasannya ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.